Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman sekalian? Ya, baguslah kalau teman-teman semuanya baik. Jadi, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dahulu. Silahkan dipimpin oleh ketua kelasnya. Ya, berdoa selesai. Oke teman-teman, jadi hari ini kita akan belajar tentang logaritma. Mungkin ini terdengar baru mungkin di kalian karena kan logaritma ini baru dipelajari itu di SMA. Tidak, kalau logaritma ini belum dipelajari di SD maupun di SMA, di SMP ataupun di SD. Jadi hari ini kita akan belajar logaritma. Jadi apa sih itu logaritma itu? Jadi logaritma ini banyak kita temui, tidak hanya di matematika aja, ada juga di kimia, fisika, dan itu kimia, fisika, dan statistika. Jadi pertama kita harus pahami dulu bagaimana konsep dari logaritma itu. Konsep dasar logaritma. Jadi misalnya kita ada perpangkatan, misalnya 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Jadi 2 kalau dipangkatkan itu sama dengan 8. Bagaimana kita kalau kita buat 2 ini? Bagaimana kita buat 2 ini agar lebih dari 8 dan 3. Jadi di sini kita butuh alat pernyataan untuk memenuhi 2 ini, yaitu ada yang kita ketahui yaitu 3, maka yaitu akar, maka dia di sini jadi 3 akar pangkat 3 akar 8. Jadi 3 akar 8 ini akan memenuhi 2. Bagaimana kalau kita buat 3 di sini agar memenuhi dari 8 dan 2 ini? Di sinilah teman-teman kita butuh alat baru ataupun unsur baru untuk menyatakan agar memenuhi 3 ini. Maka di sini adalah yaitu dibutuhkannya yaitu logaritma. Maka dia di sini 2 log 8 adalah sama dengan 3. Jadi inilah konsep dasar dari sehingga dibutuhkannya logaritma ini, yaitu 3 untuk memenuhi 3 ini akan memenuhi 2 log 8 ini akan memenuhi perpangkatan yang di 3 ini. Sekarang kita pergi ke definisi. Di sini kita misalkan A pangkat B itu sama dengan C. Kalau kita buat ke logaritmanya, maka dia sama dengan logaritmanya yaitu A log C sama dengan B. Di mana A ini kita sebut basis, C ini kita buat numer. C ini kita kita buat dia numerus ataupun disebut numerus. Terus C ini adalah hasil dari logaritma. C ini adalah hasil dari logaritma. Oke. Jadi ini adalah definisi dari definisi awalnya yaitu A pangkat B sama dengan C. Kalau kita logaritma kan yaitu menjadi A log C sama dengan B. Maka kita sebut A yang disebut basis, C disebut numerus,
numerus dan B-nya adalah hasil dari logaritma ini. Jadi teman-teman, di sini pun ada persyaratan dari basis. Yang pertama kita buat ya, syarat basis. Syarat basis yaitu hasil nilai dari basisnya itu tidak boleh kurang dari 0. Salah. Syarat basisnya itu A itu harus lebih besar dari 0. Basisnya itu harus lebih besar dari 0. Terus kemudian basisnya itu tidak boleh sama dengan 1. Jadi ini adalah syarat dari basis. Yang pertama, A harus lebih besar dari 0 dan basisnya itu tidak boleh sama dengan 1. Terus yang kedua, ada juga syarat dari numerus. Syarat numerus yaitu numerusnya itu tidak boleh numerusnya itu harus lebih besar dari 0. Jadi ini adalah syarat dari basis, syarat dari basisnya dan syarat dari numerusnya. Terus kita pergi ke contoh. Misalnya ada contoh 5 pangkat 2 itu sama dengan 25. Nah, di sini bagaimana kita nyatakan perpangkatan ini ke dalam logaritma. Di mana di sini kita lihat teman-teman. Di mana sini ini adalah 2 ini adalah B, 5 ini A, dan 25 ini adalah C-nya. Nah, kita buat ke logaritma maka dia sama dengan A log C, maka basis 5 kan ada tadi 5. Jadi basis 5 log numerusnya C-nya 25. Itu sama dengan B-nya yaitu nilainya itu 2 atau hasil perpangkatannya hasil logaritmanya yaitu sama dengan 2. Maka 5 log 25 itu sama dengan 2. Maka kalau perpangkatan ini kita buat ke dalam logaritma maka hasilnya seperti ini, 5 log 25 itu sama dengan 2. Terus kita ke contoh kedua yaitu 2 pangkat 5 itu sama dengan 32. Nah, bagaimana kita nyatakannya? Yaitu menjadi 2 basis 2 log 32 sama dengan 5. Dimana 5-nya ini, maka kan tadi ada numerusnya basisnya 5, numerusnya 32, maka 2 log 32 sama dengan 5. Terus bagaimana kalau kita buat logaritma ke dalam perpangkatan? Misalnya kita buat di sini contohnya basis 2 log 16 sama dengan 4. Nah, sekarang kita nyatakan ke bentuk perpangkatan, maka dia menjadi 2 tadi
basisnya 2 kan, di sini basisnya 2, maka kalau kita bentuk perpangkatan dia akan jadi A di sini. Berarti menjadi 2 pangkat B-nya berapa tadi? B-nya ini 2 pangkat 4 sama dengan dia C-nya sama dengan 16. Maka dia ini adalah bentuk perpangkatannya 2 pangkat 4 sama dengan 16. Terus kita baru contoh satu lagi. Di sini kita tentukan hasil. Misalnya kita ada soal 3 log 27 sama dengan berapa? Berarti kita cari berapa? 3 dipangkat berapa biar hasilnya 27. Maka 3 pangkat berapa hasilnya 27. Maka di sini yang memilihnya adalah 3 pangkat 3. Maka 3 pangkat 3, maka di sini hasilnya adalah 3. Terus yang kedua yaitu basis 6 log 36 sama dengan berapa? Berarti di sini 6 dipangkatkan berapa biar hasilnya 36, yaitu 6 dipangkat 2, maka di sini hasilnya 2, maka 6 log 36 sama dengan 2. Jadi cukup sekian dulu pelajaran kita hari ini dikarenakan waktu kita sudah habis, maka minggu depan kita akan bahas tentang sifat-sifat logaritma. Jadi ini adalah konsep dasarnya dulu, konsep dasar dari logaritma. Jadi minggu depan kita akan belajar dari sifat logaritma. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.